Kembali lagi dengan ulasan tentang Gold Outlook. Mungkin untuk Anda yang penasaran apakah ini masih akan berlanjut untuk kenaikan atau memang dia sudah saatnya selesai kenaikan sentuh 1900 lalu kemudian turun kembali. All time high sudah mendekati 1920, itulah areal tertinggi sepanjang masa yang pernah tercipta di tahun 2011 yang lalu. Banyak pihak yang meragukan tentang kenaikan di beberapa bulan yang lalu saat saya mengatakan hal tersebut saat running price masih di angka 1500. Mungkin untuk Anda yang pernah mengikuti 3 sesi berturut-turut di bulan November, lalu kemudian di bulan Juni dan juga Juli yang secara berdekatan kita melakukan webinar, saya sempat memberikan gambaran pertama di bulan Juni. Saya menggambarkan tentang cup and handle yang kemungkinan akan terjadi, lalu kemudian area puncak yang akan disentuh adalah area all time high 1920. Lalu apa yang terjadi? Area sudah mendekati. Lalu apakah ini pertanda bahwa emas sudah menyentuh area yang sangat-sangat overbought atau jenuh beli? Anda harus lihat ini. Ternyata kalau kita perhatikan dari pola cup and handle ini, maka potensi selanjutnya bagian handle itu harus terjadi koreksi. Area koreksi yang inilah yang akan kemungkinan Anda nantikan. Tapi ingat, ini adalah area koreksi. Meskipun area koreksi ini sangat dalam, karena memang kita melihatnya dari outlook monthly chart. Saat Anda melihat area angkanya, Anda akan terkaget-kaget karena kemungkinan potensi koreksinya cukup dalam. Tapi kurang lebih ada satu hal lagi yang mungkin saja akan membuat Anda kaget. Dan ini pun kemungkinan potensinya kalau andai kata areal di bagian kiri kita abaikan sebagai areal real body, maka kemungkinan real body atau areal penutupan di tahun 2011 lalu adalah berada di angka 1824, yang artinya saat kita bandingkan dengan areal running price yang terkini 1889, maka areal tersebut sudah terlampau dilewati. Nah, kecurigaan saya adalah pola yang kedua, yaitu ascending scale. Dan kalau Anda melihat ini, hati-hati, maka kemungkinan potensi saat menembus 1900 itu adalah tahapan pertama saat dia menyentuh mungkin sepertiga ataupun bahkan 1/8 target utamanya dia. Well, of course, ascending scale dengan round bottom ataupun cup and handle memiliki perbedaan definitif, di mana cup and handle memiliki potensi koreksi yang akan terjadi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan, sementara ascending scale tidak memiliki area koreksi sama sekali. Artinya kemungkinan potensi kenaikan ini akan mengagetkan kita. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kondisi fundamental, sangat memungkinkan. Ingat, fundamental yang akan sangat kita nantikan adalah kemungkinan potensi switch untuk tapering ataupun penghentian paket stimulus. Selama itu belum terjadi, maka kemungkinan gold masih bisa untuk melakukan rally. Apalagi Fed tetap menegaskan bahwa no V-shape recovery, lalu kemudian kebijakan moneter masih dipertahankan dengan low rates atau mungkin bahkan bisa saja menjadi negative rates. Yang terpasti adalah kebijakan moneter masih dalam tahapan pelonggaran. Sampai saatnya tiba Fed mengumumkan tentang pengetatan kebijakan, maka disitulah kemungkinan potensi reversal bearish yang kita nantikan. Tapi untuk sampai saat ini, kita masih belum akan mendengarkan hal tersebut, karena Fed masih akan menegaskan tentang kebijakan moneter pelonggaran atau monetary easing. Dan ingat, keadaan geopolitik kali ini kembali memanas dengan respon China, yang kemungkinan akan menutup konsulat AS di China, merespon dari apa yang sempat dilakukan kurang lebih selisih 1 atau 2 hari yang lalu dengan kebijakan ataupun perintah penutupan konsulat China di Houston, Amerika. So, kita lihat technical view untuk kali ini, di mana areal yang cukup layak untuk kita lakukan buy, terutama untuk intraday atau mungkin bahkan untuk medium term. Pertimbangan-pertimbangan yang sudah pernah saya sampaikan, kurang lebih itu yang akan menjadi acuan kita. Technical view 24 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 24 Juli 2020 per jam 10:52 menit waktu Indonesia bagian barat. High 1890.30 dan low 1881.30. Running price bertahan di 1887.30. Oke, akhirnya tadi malam kurang lebih areal tertinggi yang tercipta adalah di areal 1898.20. Tapi sebelumnya saya meminta maaf karena 2 hari terakhir saya sempat bolos terlebih dahulu dikarenakan sedang mengikuti pelatihan P4WPB. Oke, kembali dengan analisa grafik kita yang ternyata sudah mendekati area 1900. Oke, kita lihat dari daily chart, candlestick masih tegak berdiri dan ingat kita memiliki areal Elliott wave kelima ya, wave 1, 2, 3, 4,
empatnya kebetulan ini flat atau sideways, lalu kelima ini kebetulan yang secara tidak sengaja kalau kita ukur adalah merupakan target dari bullish flag kita. So kita memiliki dua bullish flag, big bullish flag, ini adalah wave 3, wave 4 bergabungannya menjadi bullish flag yang cukup besar, maka targetnya adalah 1920.50 ataupun mungkin lebih kepada area all time high yang pernah disentuh di tahun 2011 yang lalu. Lalu kemudian yang tak kalah penting adalah small bullish flag. Di pekan lalu kita sempat membahas ini dan kemungkinan potensi targetnya juga ternyata sudah dicapai di pekan ini 1867 di 2 hari yang lalu atau tidak. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini, saya ingin membahas kembali di area monthly chart ya, yang pernah saya sampaikan di webinar yang lalu, dan 2 kali webinar kita pertemuan baik itu di bulan Juni ataupun Juli. Saya pernah menggambarkan ini dan kembali saya ingatkan. Mudah-mudahan Anda mulai mengerti apa yang saya maksud dengan pola ini. Ya, cup and handle atau round bottom itu adalah potensi pertama yang kemungkinannya ini adalah cekungan yang sangat indah. Kalau saya perkecil seperti ini, inilah yang terjadi teman-teman. Jadi kemungkinan kenaikan pun sudah terbaca dari pergerakan awal, terutama saat terjadinya stimulus ataupun paket bantuan ekonomi, baik itu fiskal ataupun bank moneter. Nah, satu hal yang cukup menarik di sini, kalau ini memang cup and handle, berarti ada kemungkinan potensi berikutnya adalah terjadinya koreksi di bagian handle. Ingat, ini adalah bagian koreksi, bukan sebagai switching time untuk reversal bearish, karena kemungkinan potensinya dalam beberapa periode dia akan mengalami kurang lebih area koreksi. Mungkin gambarannya kurang lebih seperti demikian. Tapi seandainya kalau misalkan ini betul-betul koreksi, maka yang paling layak adalah ukurannya tidak boleh melewati area 50% ataupun setengah dari kedalaman mangkuk ataupun cup ini. Tapi dengan catatan teman-teman, saat saya menggambarkan area 1704, 1578 ataupun 1476, bukan berarti itu harus terjadi atau akan terjadi. Nah, lalu kemudian yang paling menarik lagi, satu lagi adalah kemungkinan potensinya bukan cup and handle, melainkan pola scallop, ascending scallop. Itu yang saya khawatirkan karena real body di sini, sementara di sini dilawan dengan area yang kita sebut dengan tail. Kalau andai kata saya asumsikan ini saya hilangkan, saya abaikan, maka area tertinggi yang sebenarnya itu yang sudah dilewati atau yang akan mungkin dilewati adalah kurang lebih areal ini 1824.00, di mana arealnya sudah sangat-sangat dilewati karena kali ini kita sudah berada di 1889. Artinya kalau memang ini kita abaikan bagian tail sampai 1921, maka kemungkinan pola ini sudah ditembus 1824, sehingga kemungkinan potensi ini kita sebutnya dengan ascending scallop, dan itu yang saya khawatirkan, kemungkinan potensi bullish bukan akan terkoreksi ataupun tidak ada istirahat sama sekali, maka kemungkinan potensi kenaikan masih terus berlangsung. So, untuk hari ini kurang lebih informasi geopolitik yang akan menjalani ataupun yang akan terjadi adalah dari AS dan Cina, yang kemungkinan China akan merespon penutupan konsulat China di AS, yaitu di Houston, dan juga komentar-komentar negatif yang sangat menekan atau mengintimidasi bagi China. Kemungkinan hari ini China akan merespon dengan tindakan balasan penutupan konsulat AS di daratan Cina. Nah, tapi dalam technical kondisinya kurang lebih kita berbenturan dengan area Fibonacci fan di area 23.6%, yaitu 1892, sehingga kemungkinan potensi kenaikan akan relatif seperti kemarin, tapi kali ini saya rasa kita akan menjumpai 1900 segera, karena kemungkinan potensinya baik itu data ekonomi ataupun faktor geopolitik. Yang terpenting adalah paket stimulus sedang disusun, meskipun ada laporan penundaan, tapi juga pekan depan kemungkinan kita akan berhadapan dengan yang namanya Fed. So, kalau misalkan secara teknikal grafik H4, kalau dia terjadi terbentur, area yang paling ideal adalah Anda melakukan buy di area 23.6% ataupun 38.2%, yaitu di 1871 ataupun 1860. Tapi sejauh mana area tekanan tersebut akan terjadi di malam hari, saya rasa semua kembali lagi kepada faktor fundamental. Tapi untuk short term H1, perhatikan areal ini teman-teman. Arealnya saya menggunakan Fibonacci projection, dan saya mendapatkan kemarin ada di area 61.8 dan 1882. Secara kebetulan itu sudah ditembus, lalu kemudian 100%-nya di 1894. Itu pun kemarin sudah ditembus karena areal tertinggi kemarin adalah 1898.20. Fibonacci expansion 161.8 itu berada di 1913.90. So, kita akan melihat areal tersebut bisa tercapai apa tidak, atau mungkin saja tertahan di area 1894 kembali. Tapi
Outlooknya kurang lebih area buy untuk short term adalah di 1882 ataupun 1880, di mana area terendah sampai pagi ini masih tercipta di 1881. So, strategi saya menyarankan untuk Anda melakukan buy on dip di kisaran 1877.10 ataupun 1879.70. Itulah sebagai target medium term Anda. Untuk Anda yang menginginkan strategi medium term, silakan melakukan buy di area tersebut karena kemungkinan potensi koreksi itu masih cukup ideal. Target pertama adalah 1885 dan target kedua adalah 1892. Lalu kemudian stop lossnya adalah 1870.00. Dan kembali saya ingatkan, paket medium term selalu setiap dip, setiap koreksi itulah koreksi yang sangat dibutuhkan dan Anda bisa langsung melakukan buy di area tersebut. Nah, so untuk Anda yang menginginkan yang paling pendek, koreksi hanya berada di kisaran 1882 ataupun 1883. Itu Anda bisa melakukan buy, targetnya kurang lebih 1890 ataupun 1894. Tapi ingat, selalu gunakan stop loss dan risk manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.